Salam hangat untuk Anda semua, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau dalami nih, satu isu yang penting banget kalau mau bangun perusahaan hebat. Kenapa sih cara kita ngerjain sesuatu, eksekusinya itu seringkali jauh lebih penting daripada sekedar rencana keren di atas kertas? Dan juga gimana caranya menyatukan tim sama budaya kerja, biar bisa benar-benar gaspol. Sumber kita dari kutipan buku Am It Up. Pernah nggak sih Anda ngerasa punya ide brilian, strateginya udah mantep, tapi kok pasti jalanin, macet, atau mungkin timnya isinya orang hebat semua, tapi kok rasanya kurang nyetel gitu ya, budayanya kayak nggak mendukung. Nah, ini yang mau kita bedah bareng. Betul sekali. Dan perspektif yang kita angkat ini datangnya dari CEO yang pengalamannya udah nggak diragukan lagi ya. Udah berhasil bawa 3 perusahaan teknologi lari kencang. Fokus kita nanti ada di bab 5 yang isinya lumayan nantang nih. Soal mana duluan, strategi atau eksekusi. Terus kita juga bahas bagian 3, ini nyawanya perusahaan, orang dan budaya. Jadi misi kita hari ini ya, kita mau coba ambil sari-sari paling praktis dari sumber ini. Sesuatu yang bisa langsung Anda pikirkan, gimana terapinnya. Utamanya soal gimana dahulukan eksekusi, terus bangun fondasi tim sama budaya yang kuat. Gitu kira-kira. Oke, sip. Kita langsung aja ya ke ide pertama dari bab 5 yang lumayan bikin kaget mungkin ya. Eksekusi itu lebih langka dan lebih berharga daripada strategi. Selama ini kan kita sering banget dengar strategi itu raja lah, strategi nomor 1 lah. Tapi buku ini kok bilang beda ya? Katanya ide bagus, modal, itu relatif gampang dicari, tapi orang yang benar-benar bisa mewujudkan ide itu dengan baik, nah itu yang langka. Silicon Valley aja gudangnya ide, katanya malah kekurangan eksekutor hebat. Gimana tuh? Nah, ini poin krusial banget. Ada kutipan bagus di buku itu, bunyinya kira-kira tidak ada strategi yang lebih baik dari eksekusinya. Artinya ya, itu tadi, sebagus apapun rencana Anda, kalau implementasinya berantakan, ya hasilnya nol besar. Itu yang jauh lebih jarang kita temui. Ini bisa mengubah cara kita lihat prioritas. Tapi kan banyak yang mikir, eksekusi itu soal bakat alami, atau mungkin jam terbang aja gitu, susah diajarin. Bener nggak sih kayak gitu? Atau ini sebenarnya bisa dibangun? Nah, ini dia bagian menariknya. Buku ini justru bilang eksekusi itu bukan semata-mata bakat dari lahir, tapi ini sebuah kompetensi. Kompetensi, maksudnya? Iya, kompetensi yang bisa dan seharusnya diajarkan dan dikembangkan secara sistematis. Contohnya jelas banget di Snowflake. Mereka itu sampai bikin jalur karir yang terstruktur gitu buat tim penjualan. Mulai dari yang baru lulus sampai yang pegang klien-klien gede. Ini kan cara mereka ngebentuk otot eksekusi dari awal. Oke, itu kalau untuk tim sales ya. Tapi gimana dengan peran manajerial yang lebih umum? Yang tugas utamanya yang ngawal eksekusi ini. Ada jalur pengembangan yang mirip nggak? Nah, disitulah tantangannya. Diakui juga sama penulisnya. Jalur pengembangan buat manajemen umum yang fokusnya memang ke eksekusi, seringkali masih agak abu-abu gitu. Banyak pendiri startup atau manajer baru, itu belajarnya sambil nabrak-nabrak. Ya risikonya banyak kesalahan di tengah jalan, kadang fatal. Jadi trial and error gitu ya? Bisa dibilang gitu. Makanya pendekatan top-down dari atas ke bawah untuk nanemin disiplin eksekusi itu jadi penting banget. Ini yang dilakuin di ServiceNow sama Snowflake pas mereka hadapin tim manajemen yang mungkin belum matang atau kurang disiplin. Kadang kan orang yang paling inovatif, idenya paling gila, belum tentu paling disiplin buat jalaninnya. Nah, perlu dorongan, perlu sistem dari atas. Oke, jadi eksekusi itu kompetensi yang perlu diasah terus-menerus. Tapi strategi kan tetap nggak boleh dilupain. Nah, gimana cara nyusun strategi yang benar menurut pandangan buku ini? Kuncinya satu kata aja, kejujuran intelektual. Kejujuran intelektual. Kedengerannya simple tapi kayaknya susah ya prakteknya. Banget, kita harus super waspada sama jebakan pikiran kita sendiri. Misalnya, rasionalisasi, cari-cari alasan pembenar, atau groupthink. Groupthink. Yang penting kompak gitu ya, padahal idenya mungkin kurang pas. Persis, demi harmoni kelompok jadi pada setuju aja. Terus ada lagi bias konfirmasi, kita cuma nyari bukti yang dukung apa yang udah kita percaya. Ujung-ujungnya, Kita jadi cenderung yakinin diri sendiri kalau nggak apa-apa kok, aman-aman aja. Padahal mungkin perubahan besar udah di depan mata, udah perlu banget. Wah, iya juga ya, itu penyakit yang sering nggak disadari kayaknya. Ada contoh kasus nyata nggak di buku ini?
Ada dan cukup nusuk sih contohnya. Dulu itu CEO perusahaan teknologi gede namanya BMC, dia ngeremehin ServiceNow banget sampai bilang produknya ServiceNow itu bisa dibikin dalam satu Sabtu sore. Bayangin. Wow. Penyangkalan terhadap ancaman nyata kayak gini, ya akhirnya fatal buat BMC. Sama juga kayak kompetitor Snowflake yang awalnya nganggap enteng. Jadi pesan pentingnya, jangan sampai Anda jatuh cinta buta sama strategi sendiri. Harus siap mental buat gagal cepat atau fail fast. Gagal cepat. Maksudnya gimana? Ya kalau emang datanya nunjukin strateginya nggak jalan, ya akui aja. Jangan ditutup-tutupi, jangan dipaksa terus. Penulisnya pakai istilah unik nih. Akui kalau anjing itu nggak mau berburu. Udah, ganti cara. Istilahnya unik ya. Oke, ini nyambung nih ke pertanyaan yang sering bikin pusing para pemimpin. Kalau bisnis lagi seret, lagi susah nih, ini masalahnya di strategi atau di eksekusi sih? Gimana cara bedainnya? Buku ini nawarin cara pandang yang menarik. Apalagi kalau konteksnya penjualan. Sering banget katanya, kalau penjualan lagi lesu, masalah utamanya itu bukan cuma soal tim penjualannya kurang jago atau kurang usaha. Tapi lebih dalam lagi, masalahnya di produknya itu sendiri. Atau kecocokan produk itu sama kebutuhan pasar. Istilah kerennya product market fit. Logikanya kan simpel ya, kalau produknya emang bagus banget, emang nendang dan pasar butuh, biasanya produk itu bakal nemuin jalannya sendiri kok. Mungkin malah dengan tim penjualan yang biasa-biasa aja. Sebaliknya? Nah sebaliknya, tim penjualan paling jago sedunia pun bakal menggap-menggap kalau disuruh jual produk yang jelek, atau yang udah nggak relevan sama pasar. Susah. Oke, jadi langkah praktisnya gimana nih buat kita? Saran utamanya gini, sebelum Anda buru-buru ganti strategi besar-besaran, coba cek dulu deh, beneran masalahnya bukan di eksekusi. Tim Anda udah jalani rencana yang ada dengan disiplin belum? Udah optimal belum usahanya? Coba eliminasi dulu kemungkinan itu. Eksekusi yang hebat emang nggak bisa nyelamatin strategi yang dari awal udah cacat total ya. Tapi setidaknya eksekusi yang bagus bisa bantu Anda lebih cepat sadar, wah kayaknya ini strateginya yang perlu diubah. Jadi bisa putar haluan lebih cepat. Masuk akal, masuk akal. Nah, ini poin terakhir dari bab 5 juga lumayan radikal nih. Katanya, kita itu nggak perlu loh sewa konsultan strategi yang mahal-mahal itu atau punya jabatan VP strategi khusus. Ini kan kayak ngelawan arus banget ya. Banyak perusahaan gede justru sangat bergantung sama mereka. Kenapa bisa gitu argumennya? Argumennya gini, kalau kita nyewa konsultan dari luar atau punya tim strategi yang terpisah gitu ya, itu malah bisa bikin jurang. Ada jarak antara si perumus strategi sama si pelaksana di lapangan. Di buku ini disebutnya operator. Oke. Padahal, menurut buku ini, justru para operator inilah, manajer lini, kepala departemen, mereka yang kotor tangannya tiap hari, yang paling paham dinamika real di lapangan. Mereka seharusnya yang jadi ahli strategi buat area mereka masing-masing. Dan CEO, ya dialah Chief Strategy Officer yang sesungguhnya. Ada analogi lucu juga di buku ini. Katanya, konsultan itu pinjam arloji Anda, terus dia kasih tahu sekarang jam berapa. Habis itu arlojinya dia simpen. Kena banget itu analoginya. Jadi intinya, bangun kemampuan strategi dari dalam aja gitu ya? Betul. Lebih baik begitu. Para operator di lapangan itu pemahamannya lebih kaya, lebih membumi lah. Dan katanya, kalau eksekusi kita makin bagus, Nah itu dia. Semakin baik kemampuan eksekusi sebuah tim atau unit bisnis, otomatis kemampuan mereka buat bikin strategi yang efektif dan relevan juga makin tajam. Jadi ini kayak satu paket nggak bisa dipisah. Fokus perbaiki eksekusi internal, nanti strateginya ikut membaik. wah, menarik banget ya cara pandangnya. Jadi prioritasnya jelas. Bangun dulu mesin eksekusi yang andal di dalam. Nah, kalau kita udah sepakat nih, eksekusi itu krusial, harus dibangun dari dalam. Pertanyaan berikutnya kan, gimana cara bangun mesinnya itu? Ini ngebawa kita ke bagian 3 buku ini. Kita mulai dari fondasinya dulu. Orang. Bab 6 ngebahas soal merekrut pengemudi, bukan penumpang. Maksudnya gimana nih? Ini analogi yang kuat banget. Katanya terinspirasi dari iklan mobil VW zaman dulu. Di jalan kehidupan ini, ada penumpang, ada pengemudi. Pengemudi dicari. Nah, konsep ini dia terapkan buat cara kita rekrut orang dan evaluasi tim. Cuma ikut arus aja, nggak proaktif. Mungkin pinter ngomong, pinter analisis masalah, tapi nggak ikut turun tangan cari solusi. Cenderung menghindar dari tanggung jawab juga mungkin.
Persis banget kayak gitu. Mereka ini bisa jadi kayak beban ya, mungkin nggak kelihatan langsung, tapi pelan-pelan nguras energi sama semangat tim. Nah, sebaliknya, pengemudi ini orang-orang yang membuat sesuatu terjadi. Bener-bener make things happen. Mereka punya rasa kepemilikan, ownership yang tinggi banget. Nggak gampang puas sama hasil yang biasa-biasa aja. Energinya besar, punya rasa urgensi, ambisius. Nah, orang-orang kayak gini nih, aset paling berharga. Mereka motor penggerak perusahaan. Tapi tantangannya pasti bedainnya ya. Kadang di permukaan nggak kelihatan jelas mana penumpang, mana pengemudi. Ini jadi bahan renungan bagus juga nih buat kita semua yang dengerin. Dalam peran Anda sekarang, Anda lebih ngerasa kayak pengemudi atau penumpang ya? Coba tanya ke diri sendiri, kalau Anda nggak masuk kerja seminggu gitu, bakal ada efek signifikan nggak yang dirasain tim atau perusahaan? Wah, pertanyaan yang lumayan nusuk ya. Banget. Dan ini nyambung langsung ke konsep penting lainnya dari Jim Collins yang juga dikutip di sini. Keluarkan dulu orang yang salah dari bus, baru tempatkan orang yang tepat di kursi yang tepat. Tapi penekanan dari buku Amp It Up ini adalah lakukan ini cepat, jangan ditunda-tunda. Harus cepat ya. Iya, apalagi kalau Anda baru ambil alih tim atau perusahaan yang lagi bermasalah gitu. Penulisnya cerita pengalamannya sendiri di Snowflake. Dia harus bikin keputusan soal orang dengan cepat, padahal informasinya mungkin belum 100% lengkap. Tapi bertindak tegas itu perlu katanya. Tapi kan ngeluarin orang itu nggak gampang ya. Secara emosional, secara praktis juga. Oh jelas, gak gampang. Sulit banget malah. Tapi menurut penulisnya, justru menunda keputusan sulit kayak gini itu dampaknya lebih merusak loh. Pertama, buang waktu yang berharga. Kedua, secara nggak langsung itu nurunin standar buat semua orang di tim. Sebaliknya, kalau Anda berani bertindak tegas terhadap kinerja yang buruk atau perilaku yang nggak sesuai, itu ngirim sinyal kuat ke seluruh organisasi. Ini loh standar yang kita harapkan di sini. Ini juga nyambung ke konsep top grading dari Brad Smart. Intinya, metode sistematis buat terus-menerus naikin standar kualitas talenta di semua peran kunci. Biasanya lewat evaluasi dan wawancara yang ketat banget. Bahkan penulis buku ini cerita, dia bilang ke dewan direksinya, kalau mereka bisa nemu CEO yang lebih baik dari dia, ya ganti aja. Standar itu berlaku buat semua, termasuk dirinya sendiri. Wow, itu komitmen sama standar yang luar biasa sih. Terus gimana dong cara praktisnya nemuin para pengemudi ini? Gimana cara rekrutnya? Kuncinya adalah punya sikap rekrutmen yang aktif, jangan pasif. Dan harus terus-menerus. Maksudnya aktif gimana? Jangan nunggu ada lowongan kosong, baru mulai cari orang. Anda harus selalu punya radar nyala, selalu punya daftar calon potensial buat posisi-posisi penting di kepala Anda. Kenali siapa aja pemain-pemain kunci di industri Anda. Bangun hubungan sama mereka, bahkan jauh sebelum Anda benar-benar butuh rekrut orang itu. Terus ada lagi praktik bagus, namanya sesi kalibrasi. Kalibrasi. Kayak alat ukur aja. Lewat, atau mana yang ternyata ada kesenjangan. Ini mendorong objektivitas dan akhirnya tindakan nyata buat pengembangan atau pergantian. Dan pesannya tadi, rekrut sebelum kepepet butuh, ya. Jangan cuma andelin pasang iklan di LinkedIn atau nunggu headhunter ngasih calon. Harus proaktif bangun jaringan. Oke. Jadi, kita udah dapat nih orang-orang yang tepat, para pengemudi. Langkah berikutnya, kita harus pastiin lingkungannya atau sistem operasinya itu mendukung mereka buat kerja maksimal. Nah, kita masuk ke bab 7, membangun budaya yang kuat. Budaya itu sebenarnya apa sih menurut buku ini? Budaya itu, gampangnya, didefinisikan sebagai pola perilaku, keyakinan, norma, sama nilai-nilai yang dominan dan diterima di tempat kerja. Jadi ini bukan cuma soal slogan bagus atau poster keren di dinding kantor ya. Budaya itu nyata banget dan pengaruhnya kuat sekali. Bisa jadi faktor pelipat ganda kekuatan perusahaan, bikin makin hebat, atau sebaliknya, bisa jadi kayak kanker gitu, ngerusak pelan-pelan dari dalam. Terus, apa tujuan utama dari budaya kerja yang kuat itu? Apa cuma biar karyawan senang, betah gitu? Nah, ini poin penting nih. Tujuan utama budaya kerja, menurut pandangan di buku ini, adalah untuk melayani misi perusahaan. Titik. Jadi prioritas utamanya bukan sekedar bikin semua orang merasa nyaman terus-terusan. Perusahaan yang mau tumbuh cepat itu kan seringkali lingkungannya intens ya, tuntutannya tinggi. Budaya yang efektif itu justru akan berfungsi kayak saringan alami. Saringan gimana maksudnya? Ya orang yang emang cocok sama nilainya perusahaan, cocok sama intensitas kerjanya, sama misinya, dia akan berkembang pesat di situ.
Tapi yang nggak cocok mungkin akan merasa nggak nyaman dan akhirnya milih pergi. Dan itu dianggap wajar, bahkan sehat buat organisasi. Menarik. Terus, siapa yang paling bertanggung jawab buat ngebentuk budaya ini? Jelas banget, para pemimpin. Di semua tingkatan. Dan mereka harus melakukannya secara aktif dan sengaja. Nggak bisa dibiarin tumbuh liar gitu aja. Karena, sekali lagi, budaya itu terbentuk bukan dari kata-kata manis di poster atau website, tapi dari konsekuensi nyata. Konsekuensi. Iya, atau ketiadaan konsekuensi terhadap perilaku sehari-hari. Apa sih yang diberi penghargaan di kantor Anda? Perilaku apa yang ditoleransi? Dibiarin aja? Perilaku apa yang langsung kena sanksi atau teguran? Nah, itulah yang benar-benar ngebentuk budaya sesungguhnya. Ada contoh konkret nggak? Gimana nilai-nilai ini bisa dihidupkan gitu? Buku ini nyebutin akronim RESIPI di data domain. Bisa dijelasin dikit nggak? Iya, resipi ini contoh bagus. Itu singkatan dari respect, rasa hormat, excellence keunggulan, customer pelanggan, integritas, performance kinerja, sama eksekusi. Tapi yang paling penting itu bukan cuma akronimnya kedengaran bagus ya, tapi gimana setiap nilai itu didefinisikan secara jelas. Jadi perilaku konkret yang diharapkan itu kayak gimana? Terus yang paling penting ditegakkan dengan konsekuensi yang jelas juga. Contohnya gimana tuh konsekuensi? Misalnya, respect itu bukan cuma soal sopan santun basa-basi, tapi termasuk juga misalnya wajib merespon email atau pesan dari kolega dengan cepat. Nggak boleh diskriminatif. Kalau melanggar, ada teguran. Excellence itu artinya standar tinggi dalam segala hal. Bukan cuma kualitas produk, tapi juga cara kerja, presentasi, semuanya. Customer jadi fokus utama tiap ambil keputusan. Integrity ya soal jujur, konsisten antara omongan sama tindakan. Performance artinya akuntabilitas hasil, nggak ada tempat buat yang performanya biasa-biasa aja atau di bawah standar. Dan execution, balik lagi, jadi fokus utama harus bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Oke, jadi nilai-nilai itu diterjemahin jadi perilaku yang bisa diukur dan ada ganjaran dan hukumannya gitu ya. Ini juga terjadi di ServiceNow sama Snowflake kan. Mereka harus tegas mangani perilaku yang nggak sejalan sama nilai, meskipun mungkin orangnya pintar atau hasil bisnisnya bagus. Betul sekali. Ini ngegarisbawahi tanggung jawab paling krusial seorang pemimpin, yaitu melindungi budaya perusahaan. Buku ini bahkan bilang perilaku buruk contohnya nggak ngehormatin rekan kerja, nggak jujur, main politik kantor yang negatif, itu harus ditindak lebih cepat dan lebih tegas daripada sekedar kinerja bisnis yang mungkin lagi kurang memuaskan. Wah, lebih cepat dari kinerja bisnis. Kenapa bisa gitu? Bukannya hasil bisnis tetap yang utama? Karena perilaku buruk itu kayak racun buat sumur. Satu orang berperilaku buruk dan dibiarin, itu bisa ngerusak tatanan sosial dan kepercayaan di seluruh tim atau bahkan perusahaan. Kalau pemimpin kelihatan lembek atau ngebiarin aja perilaku buruk demi ngejar hasil jangka pendek, itu sama aja ngirim pesan ke semua orang. Oh, ternyata nilai-nilai perusahaan kita ini cuma pajangan di dinding ya, nggak ada artinya. Ini balik lagi soal konsekuensi yang konsisten. Oke, paham sekarang. Jadi, ini jadi bahan evaluasi juga buat kita ya. Coba deh Anda lihat tim atau perusahaan Anda. Orang-orangnya pada semangat nggak? Punya arah yang jelas nggak? Ada rasa urgensi nggak buat capai target? Standar tinggi itu beneran dikejar bareng-bareng atau banyak yang dibiarin lolos aja? Nah, setelah kita punya orang yang tepat, drivers, dan budayanya juga kuat, operating sistemnya bagus, tantangan berikutnya yang sering banget muncul adalah gimana caranya mereka bisa kerja bareng secara efektif, apalagi antar tim atau departemen yang beda. Nah, ini dibahas di bab 8 soal ngatasin silo. Ini dia nih, masalah klasik banget ya. Sering kejadian kan, masing-masing departemen mungkin jago di bidangnya sendiri, tapi begitu butuh kerjasama lintas fungsi, langsung macet, saling lempar tanggung jawab, atau malah harus lapor ke atas dulu buat koordinasi hal sepele. Jadinya lambat, terus banyak politiknya. Apa nih solusinya menurut buku ini? Prinsipnya sebenarnya sederhana, tapi butuh komitmen kuat buat jalaninnya. Namanya go direct atau langsung aja. Go direct. Ya, artinya berikan izin bahkan dorongan kuat kepada semua orang di perusahaan, siapapun itu, untuk berkomunikasi dan kolaborasi langsung dengan siapa saja yang relevan untuk nyelesain masalah atau capai tujuan.
Nggak perlu kaku harus selalu lewat jalur hierarki formal, atasan-bawahan. Biarkan organisasi itu berjalan lebih cair, berdasarkan pengaruh dan kebutuhan buat nyelesain masalah, bukan cuma berdasarkan pangkat atau jabatan formal. Wah, ini kedengarannya bagus ya, bisa lebih cepat. Tapi ini berarti pemimpin harus ngasih contoh dong ya. Misalnya harus mau bales email atau pesan dari staf junior sekalipun kalau emang pesannya relevan. Wajib. Itu kunci banget. Pemimpin harus jadi role model utama yang mempraktekkan Go Direct ini. Harus terus-menerus ngingetin timnya tentang pentingnya komunikasi horizontal yang terbuka kayak gini. Tujuannya ya itu tadi, ngeruntuhin tembok-tembok silo antar departemen yang nggak perlu itu. Tapi prinsip Go Direct ini kedengarannya bisa jadi agak kacau nggak sih kalau nggak ada landasan yang kuat? Apa kuncinya biar ini bisa jalan efektif, nggak malah jadi sumber konflik baru? Kuncinya cuma satu kata sebenarnya. Kepercayaan. Trust. Kepercayaannya. Betul, komunikasi yang langsung, terbuka, jujur antar individu atau tim, itu cuma bisa terjadi kalau ada fondasi kepercayaan timbal balik yang kokoh di antara mereka. Ini mirip kayak kerangka 5 disfungsi tim dari Patrick Lencioni itu loh. Akar dari semua masalah dalam kerja sama tim itu ya ketiadaan kepercayaan. Dan kepercayaan ini kan nggak bisa diminta atau dipaksa gitu aja ya. Harus dibangun pelan-pelan dan diperoleh lewat tindakan nyata. Tepat sekali. Konsistensi antara apa yang diomongin sama apa yang dilakuin sama pemimpin itu jadi faktor penentu nomor 1. Orang itu pintar loh, cepet banget nangkap kalau ada ketidaktulusan, kalau ada inkonsistensi, atau kalau pemimpinnya punya agenda tersembunyi. Sekali aja kepercayaan itu rusak, wah susah banget buat memperbaikinya lagi. Terus gimana cara praktisnya nih buat kita sebagai pemimpin atau calon pemimpin buat ngebangun kepercayaan ini? Ada tips dari buku ini. Berani akui kesalahan secara terbuka. Penulisnya sendiri cerita kok, dia nggak malu ngakuin kegagalannya dalam rekrutmen di perusahaan sebelumnya. Ini nunjukin kerentanan dan sisi manusiawi, bikin orang lebih respek. Ketiga, penting banget punya kesadaran diri, self-awareness, yang baik, tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Keempat, jangan suka obral janji. Lebih baik under-promise tapi over-deliver. Janjinya mungkin nggak muluk-muluk, tapi hasilnya melebihi ekspektasi. Contohnya waktu dia proyeksiin valuasi Snowflake bisa naik 10x lipat. Awalnya banyak yang ragu, tapi ternyata kejadian, bahkan lebih. Konsistensi kayak gini yang bangun kredibilitas dan kepercayaan. Nah, kalau lingkungan kerja kita udah punya tingkat kepercayaan yang tinggi kayak gitu, apa sih untungnya buat kita semua? Wah, manfaatnya luar biasa besar. Gede banget. Pertama, orang jadi berani saling kasih masukan yang jujur dan membangun. Nggak pakai takut dianggap nyerang pribadi atau cari muka. Tujuannya beneran buat perbaikan. Kedua, orang jadi berani ngakuin kalau salah atau kalau ada proyek yang gagal tanpa perlu defensif atau sibuk cari kambing hitam. Akhirnya apa? Energi tim bisa fokus 100% buat mecahin masalah bisnis yang nyata, bukan malah habis buat main politik internal, saling sikut, atau nutup-nutupin masalah. Ini bukan cuma bikin kerjaan lebih efektif, tapi juga bikin lingkungan kerjanya jauh lebih sehat dan ya lebih menyenangkan buat semua orang. Oke, jadi kita udah jalan lumayan jauh nih ya, ngupas kutipan dari M.Edap hari ini. Mungkin kita coba rangkum sedikit ya poin-poin utamanya. Pertama dan paling utama tadi, coba deh geser sedikit fokus Anda, prioritaskan eksekusi. Kemampuan buat menjalankan rencana dengan baik itu seringkali lebih langkah dan dampaknya lebih besar daripada sekedar punya strategi brilian. Dan ingat, eksekusi itu bukan bakat semata, tapi bisa diajarin, bisa dikembangin jadi kompetensi inti. Sip. Kedua, setelah fokus ke gimana cara ngerjainnya, pastiin juga siapa yang ngerjainnya. Rekrut dan pertahanin orang-orang yang pengemudi tadi, yang proaktif, punya standar tinggi, dan jangan ragu ambil keputusan sulit kalau ada penumpang yang jelas-jelas menghambat. Terus, bangun budaya kerja yang kuat, yang secara sadar dirancang buat dukung misi perusahaan. Dan yang paling penting, tegakkan nilai-nilainya lewat konsekuensi yang jelas dan konsisten. Jangan cuma jadi pajangan. Betul. Dan yang ketiga, biar semua mesin ini orang-orang hebat dan budaya kuat, ini bisa kerja bareng dengan harmonis, hancurkan silo-silo yang nggak perlu. Caranya, dorong komunikasi langsung, go direct tadi, dan yang jadi fondasi dari itu semua, yang paling dasar, bangun dan jaga terus kepercayaan timbal balik di seluruh lini organisasi. Ini kayak pelumasnya lah yang bikin semuanya bisa berjalan lancar tanpa gesekan berlebihan. Wah, pembahasannya padat tapi kaya banget ya insight-nya hari ini.
Kita jadi bisa lihat benang merahnya nih, gimana eksekusi, orang, budaya, sama komunikasi itu saling kait-mengait erat banget buat bangun organisasi yang performanya tinggi. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda semua, bawa pulang, setelah dengar semua ini ya, soal pentingnya eksekusi, soal nyatuin tim, soal budaya yang didorong konsekuensi, soal komunikasi yang basisnya kepercayaan, coba deh renungkan sejenak. Gimana caranya Anda bisa mulai nerapin pola pikir kayak gini di lingkup pengaruh Anda sendiri? Nggak peduli deh sekecil atau sebesar apapun peran Anda saat ini di kantor atau di tim. Pertanyaan reflektif yang bagus banget tuh. Ini relevan buat semua level, nggak harus jadi bos dulu. Betul sekali. Coba pikirin deh, apa sih satu langkah paling konkret, paling kecil mungkin, yang bisa Anda ambil minggu ini juga? Mungkin buat sedikit aja ningkatin fokus ke eksekusi di tim Anda. Atau buat memperkuat keselarasan antar anggota tim. Atau mungkin secara sadar, coba bangun satu jembatan kepercayaan baru sama rekan kerja Anda. Mulai dari yang kecil aja dulu. Coba direnungkan ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.